Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Insan Gunawan. Kali ini di Jumat ini kita akan sharing mengenai dasar modeling, membuat modeling memanfaatkan mid plane memulai dari tengah sehingga akan lebih efektif untuk membuat benda-benda yang simetris, gitu kan. Langsung saja, saya sudah siapkan inventor di sini. Saya sudah buka, saya sudah punya sebuah sketch di sini. Nah, biasanya kita langsung extrude saja, sketch seperti ini, misalnya extrude kita masukin 80 gitu kan, misalnya seperti ini. Nah, namun yang ingin saya perlihatkan di sini, tips kali ini saya ingin membuatnya benar-benar simetrik dari tengah, sehingga akan mudah dalam membuat fitur-fitur lainnya. Kita bisa mulainya mulai simetrik itu dari sketch itu sendiri. Ketika membuat sketch, usahakan ada simetris di titik origin ini seperti ini. Saya gunakan coincident constraint sehingga sketchnya ada di tengah aksisnya ini. Kemudian baru saya finish. Saya gunakan extrude. Saya pilih bidang ini. Saya gunakan pilihannya yang ini, simetrik atau mid plane. Seperti ini, yang panahnya kiri kanan simetrik ya, sama. Kalau yang ini kan asimetrik, tidak sama ya. Jadi saya gunakan yang sama seperti ini dengan panjang 80. Kemudian saya oke. Nah, saya bisa menggunakan sketch yang tadi yang sudah dikonsumsi oleh fitur ini. Setelah itu saya gunakan sketchnya kembali dengan klik kanan. Saya gunakan di sini share sketch seperti ini. Selanjutnya saya akan extrude kembali pada area ini juga dengan menggunakan simetrik atau midplane-nya ini dengan kebalan 35 seperti ini, gitu kan. Oke, kemudian saya gunakan kembali extrude seperti ini, kemudian tapi saya gunakannya cut dengan eh, panjangnya 15, gunakan juga simetrik seperti ini. Perhatikan dari tadi saya hanya menggunakan satu sketch yang saya share untuk digunakan ke 3 buah ekstrusi ini, gitu kan. Sketchnya bisa kita off bila kita ingin eh, tidak tampil di layar, kita nonaktifkan visibility-nya seperti ini misalnya, gitu kan. Itu bisa. Nah, kemudian saya misalnya ingin menambah lebarnya, banyak cara ya, bisa dari bawahnya bisa kita buat kotak atau segala macam. Karena saya ingin memperlihatkan fitur simetrisnya ini, misalnya saya buat dari sisi ini saya buatkan sketch lagi, kemudian saya buatkan rectangle di sini, gitu kan, seperti ini, gitu kan. Kemudian saya extrude 15, kemudian saya tinggal gunakan mirror karena dia sudah simetrik. Yang jadi cerminnya adalah bidang bidang ini, gitu kan, bidang YZ-nya ini seperti ini. Oke. Begitu juga ketika akan membuat lubang, misalnya saya ingin membuat lubang di bidang ini. Pada awal kita tentukan jarak kan, misalnya di sini jaraknya 15, yang ini pun jaraknya 15 misalnya, gitu kan. Lubangnya lurus misalnya seperti ini, atau jarak yang ini terlalu jauh, misalnya saya buat jarak yang ininya 10 misalnya, kemudian maaf, diameternya saya buat 10, diameternya jaraknya 10, diameternya 10, cukup besar, tapi jaraknya yang ini pun 10. Nah, seperti ini misalnya gitu. Saya ingin membuat seperti ini, tidak perlu keempatnya, saya tinggal gunakan mirror ini. Mirror, kemudian gunakan bidang ini, kemudian saya gunakan mirror lagi. Yang tadi di mirror, kita mirror lagi. Karena kita menggunakan midplane, objeknya sudah simetrik. Jadi cepat gitu kan, seperti ini. Begitu juga kalau kita
aplikasikan menjadi multi body misalnya gitu kan, part ini menjadi nantinya akan kita jadikan top down design gitu kan, kita jadikan multi body misalnya, saya buat lagi di tengah-tengah seperti ini gitu kan, seperti ini, kemudian saya project geometri lingkaran ini, saya buat seperti ini ya, lengan misalnya yang cukup panjang, nah seperti ini gitu kan, dengan ketebalan lengannya 25 misalnya, kemudian panjangnya 100, nah seperti ini gitu kan. Saya gunakan ini sebagai multi body seperti ini tetap simetrik tapi ininya new solid dengan ketebalan misalnya 10. Perhatikan seperti ini, udah new ini ya, perhatikan new solid di sininya, klik ini, oke, sehingga di sini ada 2 buah solid gitu kan. Kita bisa beri nama, kalau misalnya ini kita klik bracket gitu kan, yang solid yang kedua kita beri nama lengan misalnya gitu kan, kita beri nama lengan, bracket dan lengan seperti ini. Kemudian part lainnya dibutuhkan di sini adalah ringnya, misalnya kita buatkan ring, kita pilih permukaan yang ini, kemudian kita tuju, kita bisa project geometri lingkarannya, kemudian saya offsetnya 3 mili misalnya seperti ini, kemudian saya extrude di ringnya setebal jaraknya, saya gunakan two plane seperti ini. Jangan lupa ini menggunakan new solid, kita pun bisa beri nama di sini ring seperti ini gitu kan. Nah, kemudian part lainnya yang akan kita gunakan, oh ini sebelahnya nanti kita mirror di assembly supaya nanti di bill of materialnya tidak terjadi double barang yang sama gitu kan. Yang belum misalnya kita buat shaftnya pun kita manfaatkan bidang tengah ini gitu kan. Kemudian oh ya, untuk garis bantu boleh kita buat work axis dulu misalnya gitu kan. Nah, seperti ini. Kemudian saya buat di tengah seperti ini gitu kan. Kemudian kita lihat, saya butuh beberapa titik untuk acuan dimensinya. Saya buatkan seperti ini. Nah, ini partnya udah jadi. Sketch maksud saya. Sketch untuk membuat apa namanya? Untuk membuat shaftnya, saya buat seperti ini. Kemudian saya beri dimensi misalnya. Diameternya 25. Kemudian panjangnya 50 misalnya. Oh ya, ketebalan ininya kepala shaftnya gitu ya, saya buat 5 seperti ini misalnya gitu kan. Oke, kalau sudah saya finish sketch, kemudian saya revolve, dan di sini tetap kita gunakan new solid ya, jangan lupa pilih aksisnya, otomatis dia karena ada center line di sini new solid, maka nanti akan muncul di sini solid baru. Oke, nah seperti ini kita beri nama shaft. Ini semuanya kita mulai dari tengah, jadi akan sangat mudah gitu kan. Seperti ini, misalnya aksisnya kita visibility-nya kita matikan. Kemudian saya ingin kirim ini menjadi assembly, saya convert menjadi assembly gitu kan. Kemudian saya masuk ke manage komponen. Di sini saya pilih bracket, lengan, ring sama shaftnya. Next gitu kan, kita jadikan. Oke. Nah, seperti ini. Ini sudah menjadi file assembly di mana semuanya partnya sesuai dengan nama bodinya. Jadi kalau kita edit partnya karena dia adaptif, misalnya saya ganti tinggi di sininya menjadi 80, ini sketch, maka di sini tinggal kita update. Di sini ada tanda update, dia akan berubah tingginya 80. Nah, karena kita menggunakan mid plane atau tengah-tengah, kita bisa mirror part yang ring ini gitu kan.
Ya, kita lihat visibility-nya. Yang ring ini kan belum, masih satu ya, kita butuh dua. Kita gunakan mirror. Perhatikan mirror di sini, kalau tandanya hijau, bentar, saya pilih dulu ininya, apa namanya, cerminnya. Nah, oke, perhatikan kalau di sini yang dipilihnya hijau, hijau itu berarti dia memanfaatkan, membuat part baru. Tapi saya pilih di sini supaya kuning. Ininya saya mau kuning gitu kan. Kuning itu berarti memanfaatkan eh, sudah ada, reuse gitu ya, menggunakan kembali ring yang sudah ada. Jadi tetap ringnya ini satu, nanti jadi dua gitu ringnya. Jadi saya gunakan reuse karena objeknya sama kan. Saya gunakan reuse part, next. Nah, kemudian kan, oke, jadi di sini ada ringnya ada dua gitu kan. Kita tampilkan lagi. Nah, jadi seperti itu. Ini semuanya menggunakan mid plane, akan lebih efektif menurut saya untuk objek-objek yang memang secara basic dia memang udah apa namanya, sudah simetrik gitu kan, memang objeknya simetrik gitu kan, seperti ini. Demikian modeling tips dari saya dengan memanfaatkan mid plane ini. Semoga tips ini bisa berguna buat rekan-rekan sobat inventor seluruh Indonesia. Semoga tetap sehat, jaga kesehatan di kondisi pandemik ini. Kita saling jaga, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa cuci tangan, sehat selalu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.